Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang dan kali ini telah hadir bersama kita siswa-siswa inovatif yakni Dinda Mursyida Rashid serta Sania Putri Hermawan dari SMA Negeri Sumatera Selatan dengan inovasinya Be Confident and Believe Your Capability. Baik sahabat inovasi, tentunya penasaran nih apa sih inovasi mengenai Be Confident and Believe Your Capability ini. Kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat datang Dinda dan Sania. Iya, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya semuanya. Baik, ini inovasinya luar biasa ya mengenai Be Confident and Believe Your Capability. Mungkin Sania ya bisa menjelaskannya apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini. Ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya penelitian ini didasari dengan hasil studi literatur dan juga berita-berita terkini terkait dengan kepercayaan diri para siswa terutama di sekolah dan juga di lingkup organisasi. Nah, selain itu kami juga melakukan observasi secara langsung dengan melihat teman-teman dan juga lingkungan di sekitar sekolah kami yang ternyata sebagian besar dari mereka itu mempunyai permasalahan dalam lingkup kepercayaan diri. Nah, melalui hal ini kami ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana ternyata kepercayaan itu berdampak terhadap performa dan juga kinerja mereka ketika ingin mencapai impian mereka ataupun mencapai suatu tujuan. Nah, untuk penelitian ini sendiri kami berfokus pada keorganisasian di mana bagaimana kepercayaan diri itu dapat melatar belakangi ataupun mendorong siswa untuk percaya diri dan juga mau untuk terus berkembang melanjutkan keorganisasian ataupun tujuan yang ingin mereka capai. Iya, baik, ini luar biasa ya sampai ada ide nih untuk membuat suatu, mungkin ini untuk proses inovasinya sendiri itu bagaimana nih? Apakah bisa menggunakan data-data seperti itu ya? Iya, gimana jelasin sedikit Sania? Mungkin sampai inovasi di rumah penasaran ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya inovasi ini diawali dengan observasi yang dilakukan secara langsung di SMA Negeri Sumatera Selatan, di mana kami memilih 10 sampel dari siswa kelas 11 di SMA Negeri Sumatera Selatan yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan diri mereka ke organisasi OSIS khususnya. Nah, kemudian kami penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana datanya itu berasal dari hasil wawancara dengan menggunakan metode open questions. Nah, open questions ini adalah dimana kita mengajukan pertanyaan yang itu tuh bisa dijawab oleh para narasumbernya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah, nantinya pada akhirnya kami akan mengelompokkan data-data tersebut menjadi beberapa poin utama yang nantinya bisa memenuhi rumusan masalah dari penelitian kami itu sendiri. Sejauh ini kami saat itu mengirimkan 7 pertanyaan untuk para narasumber berkaitan dengan bagaimana kepercayaan diri itu berdampak terhadap kinerja ataupun performa mereka dalam mencapai impian mereka. Kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri mereka itu sendiri dan bagaimana tindakan yang akan mereka ambil apabila mereka di posisi tidak percaya diri. Iya, baik. Ini luar biasa sekali sampai inovasi di rumah dan tentunya penasaran sih apa hasil yang didapat setelah melakukan survei tadi ya, pengelompokan terhadap beberapa siswa ya yang terlibat dalam inovasi ini, gimana? Ya. Nah, kalau untuk hasilnya itu sendiri, setelah kami melihat ternyata 60% dari data sampel kami menemukan bahwa siswa-siswa SMA Negeri Sumatera Selatan sudah cukup percaya diri. Akan tetapi tetap saja ada sisanya 40% dari mereka merasa kurang percaya diri. Setelah kami melakukan observasi dan juga survei lebih lanjut, kami menemukan beberapa faktor yang ternyata mempengaruhi tingkat kepercayaan diri itu mereka sendiri. Nah, yang pertama itu adalah rasa minder. Nah, seringkali sebagian dari mereka itu mencoba untuk membandingkan diri mereka dengan standar orang lain. Nah, ternyata hal tersebut menyebabkan mereka merasa kurang dan merasa tidak percaya diri ketika menghadapi orang-orang di luar sana. Kemudian ada faktor yang kedua itu dikarenakan
tekanan. Mm-mm. Jadi ternyata para siswa ini seringkali merasa tidak percaya diri ketika terdapat tekanan dari orang lain, Mm-mm. yang mana mereka merasa bahwa diri mereka belum cukup mampu untuk melakukan sesuatu sehingga seseorang harus terus mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, setelah kami melakukan survei juga, ternyata kami menemukan ada 3 cara yang biasanya dilakukan para siswa untuk mengatasi masalah kepercayaan diri ini. Iya. Nah, yang pertama itu ada sugesti diri. Jadi mereka mensugesti diri mereka untuk terus percaya diri dan juga untuk berani melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian sebagian besar dari mereka juga mendorong diri mereka untuk berani untuk menghadapi orang-orang, menghadapi tantangan yang akan mereka lewati, dan sebagian besar dari mereka juga ternyata menerapkan positive thinking untuk menyelesaikan masalah kepercayaan diri tersebut. Iya, baik, luar biasa ya. Jadi mungkin sahabat inovasi di rumah juga penting sekali nih untuk mengatasi cara-cara bagaimana menjadi percaya diri, menjadi confident ya terhadap sesama teman seperti itu ya, Sania, Dinda. Salah satu caranya ialah menerapkan menanamkan pada diri sendiri juga ya bahwasanya harus berpikir positif seperti itu. Kemudian harus percaya diri, berani bersuara seperti itu ya. Iya, baik, luar biasa sekali. Mungkin ada cara-cara lain juga yang bisa dicontoh nih untuk sahabat inovasi di rumah untuk menerapkan bagaimana sih caranya membangkitkan confident terhadap diri kita sendiri. Ada trik sendiri mungkin dari Sania? Ya. Tentunya ada ya teman-teman inovatif semua. Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri itu adalah dengan fokus terhadap kemampuan diri sendiri dan jangan pernah membandingkan diri kalian dengan standar yang dimiliki orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai standarnya masing-masing dan juga kemampuan spesial di dirinya masing-masing. Iya, jadi pada dasarnya setiap orang itu memiliki positif di dalam dirinya, tapi mereka hanya perlu menggali lebih dalam lagi untuk percaya diri mengeluarkan kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing. Seperti itu ya Sania ya, Dinda. Iya. Baik, luar biasa sekali ini inovasinya Sania, dan tentunya dalam inovasi ini ada tim yang terlibat ya. Iya, siapa saja tuh Sania? Ya. Tentunya beberapa tim yang terlibat itu mulai dari kepala riset kami itu Ibu Nurfat Nitiastuti yang membimbing kami melakukan program ini dan juga membimbing kami selama penelitian ini. Di sini kami juga melibatkan advisor kami atau guru pembimbing itu Bapak Andreas Novianto. Kemudian para narasumber terutama dari angkatan saya ketika penelitian ini dilaksanakan beberapa bulan yang lalu ketika kami masih di kelas 9. Iya, baik. Ini kan pasti dalam inovasi ada hambatan ya yang terjadi ya, walaupun mungkin kecil. Dalam inovasi ini apa sih ditemukan nggak hambatan-hambatan tersebut? Baik Ibu, tentunya di dalam inovasi ini selama proses penelitian kami menemukan beberapa hambatan. Namun hambatan yang rasanya itu paling kerasa banget itu adalah ketika memvalidasi data dari narasumber. Tentunya karena kami menggunakan metode open questions, jadi kami perlu mengelompokkan data-data tersebut menjadi beberapa poin. Nah, jawaban dari narasumber ini memang berbeda-beda, akan tetapi bagaimana cara kami menggali poin-poin utamanya tersebut yang sedikit sulit. Akan tetapi karena bantuan dari sekolah, karena bantuan dari pihak-pihak terkait, malah mereka membantu kami untuk bisa memvalidasi data-data dari narasumber tersebut selama proses penelitian. Oke, baik, luar biasa. Jadi walaupun ada kendala itu dianggap saja minimal ya. Iya, baik. Oke, Sania, Dinda, dalam inovasi ini tentu ada harapan kan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, ingin seperti apa inovasi ini ke depannya, seperti itu ya. Oke, apa sih harapan yang ingin Dinda sampaikan? Ya. Kalau untuk harapan, karena tujuan utama kami sebenarnya dari penelitian ini adalah untuk membuka mata teman-teman semua untuk percaya diri. Maka harapan kami tentunya juga inovasi ini dapat digunakan sebagai landasan dasar untuk membangkitkan semangat serta kemauan diri para teman-teman di luar sana untuk terus percaya diri dan yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Kami juga berharap inovasi ini nantinya dapat membantu beberapa pihak terkait untuk merumuskan ataupun membentuk beberapa program yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan diri siswa ataupun remaja. Iya, baik, luar biasa sekali Dinda, Sania. Ada ucapan terima kasih yang mungkin ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah? Iya. Di sini kami Sania dan juga Dinda sebagai
inovator dari SMA Negeri Sumatera Selatan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Ellen Setiadi, kemudian kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian kepada Kepala Sekolah kami Bapak Iswan Jatikusuma SPD MSI, kepada guru pembimbing kami Bapak Andreas Novianto, serta guru-guru dan juga staf yang terlibat, dan juga narasumber terutama dari angkatan kami sendiri, angkatan 14 di SMA Negeri Sumatera Selatan. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali support penting ya berada di dalam inovasi ini tentunya. Baik, terima kasih banyak nih Sania, Dinda atas kehadirannya di podcast kami, dan untuk Dinda ya semoga cepat pulih ya suaranya kembali pulih lagi. Dan terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik. Baik Sobat Inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Tak luput kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap SMA Negeri Sumatera Selatan yang telah menjadi fasilitator dalam terselenggaranya podcast pada hari ini. Tak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.